Saya itu ya dibayar kira-kira 3 miliar sehari sama Roy Suryo. Serius? Iya, 3 miliar sehari. Isu yang mengatakan ada bohar-bohir dan lain sebagainya itu orang yang putus asa. Karena kita kemana-mana tidak pakai duit. Itu masalahnya. Tapi kan butuh itu Bang, butuh logistik, Bang, operasional. Misalnya apa? Masa nggak punya uang saya? Lalu istri saya seorang notaris, masa saya nggak punya uang kan? Maksudnya nggak kere-kere banget lah gitu kan, untuk beraktivitas. Tapi kan banyak yang nuding nih Bang, bahwa kasus Roy Suryo ini, kasus ijazah palsu ini ada bohirnya nih Bang. Nah sebenarnya gimana sih Bang kuasa hukumnya Pak Roy ini, apakah pro bono atau gimana Bang? Atau saya itu ya dibayar kira-kira 3 miliar sehari sama Roy Suryo. Serius? Iya, 3 miliar sehari. Tapi ketika saya bangun tidur, menyesal saya kenapa saya bangun tidur. Kenapa saya bangun tidur ya kan? Harusnya tidur aja terus. Tidur aja terus. Mimpi saya 3 miliar per hari. Kalau saya sudah membela berapa bulan, kaya sekali saya. Jadi isu yang mengatakan ada bohar-bohir dan lain sebagainya itu orang yang putus asa. Kok ada daya tahan untuk terus melawan? Kenapa? Karena kita kemana-mana tidak pakai duit. Itu masalahnya. tapi kan butuh itu Bang, butuh logistik, Bang, operasional. Misalnya apa? Ya misalkan mau kemana-mana itu kan pasti ada, kayak misalnya kayak waktu itu Mas Roy Suryo ke Australia waktu itu. Iya, itu kan butuh dana juga Bang. Berapa kali dia keluar negeri selama kasus ijazah? Ke Belanda pernah Bang waktu itu ya? Mana pernah, cuma sekali doang. Sekali ke Australia itu ya Bang. Emang nggak ada ongkos deh, cuma ke Australia bolak-balik. Waktu itu ada berapa ya, 15 juta atau Ke berapa Solo, juta? bahkan ke Solo juga kan. Ya ke Solo, hari ini pun saya bisa ke Solo. Jadi itu semua Jadi maksud saya, uang pribadi ya Bang ya? maksud saya, kok Anda terlalu mengikuti gendang orang yang mengatakan ada bohar-bohir seperti itu. Karena kenapa saya mengatakan, kita tuh membela ini nggak butuh duit, ya kan? Hanya butuh maintenance saja. Nah, biasanya karena kita nih lawyer atau kita ini kayak saya nih, selain lawyer juga YouTuber. Subscribersnya ada hampir 4 juta. Masa nggak punya uang saya? Lalu istri saya seorang notaris, masa saya nggak punya uang kan? Maksudnya nggak kere-kere banget lah gitu kan, untuk beraktivitas. Belum lagi kalau dipanggil media karena dapat honor juga kan. Datang ke sini masa nggak mampu ya kan? Jadi menurut saya kalau orang mengatakan bohar-bohir itu terlalu berlebihan. Seperti Mas Roy misalnya, istrinya juga notaris. Dan dia sendiri juga pasti menghasilkan masih kan? Iya. Jadi itu terlalu berlebihan menurut saya. Memang Kecurigaan ya Bang ya? kalau kita lihat memang economic scale mereka jadi tersangka ini nggak hebat-hebat amat. Ya mungkin yang paling miskin Rismond, jangan-jangan paling miskin Rismond kan? Kita tidak tahu kan, dia kan bukan orang Jakarta, rumahnya di Baliga atau rumahnya di Sleman kalau nggak salah ada. Mungkin karena itulah barangkali dalam konteks itulah saya nggak tahu ya kan, cepat beloknya misalnya. Tetapi faktor ekonomi gitu. Tetapi yang lainnya juga tidak lebih baik dari Rismond, seperti Rustam Effendi, misalnya Kurnia Triroyani, biasa-biasa, si Rizal Fadila. Jadi memang bukan orang yang luar biasa, tetapi orang yang memang dari awal memaknai hidup itu adalah resiko perjuangan. Nah, memang Bang Refli, ya kalau kita jadi aktivis ya, memang agak aneh orang lihatnya. Kenapa? High risk tapi no profit. Iya. Kalau biasanya kan orang bilang high risk, high return. High ya return, kan? iya. Ini kok Kalau ini high risk, no return. no return. Nah, orang bingung. Tetapi kita kan nggak bisa melihat manusia itu dalam kacamata yang keseragaman. Kita maunya jadi manusia yang dianggap senang, terima duit banyak tiap hari, hidup dalam nggak ada resikonya sama sekali. Tapi coba bayangkan, barangkali tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang Rasul Nabi pun kan tidak hidup lebih baik dari umatnya kan. Kadang-kadang dalam kondisi yang dicoba miskinnya minta ampun, kemudian harus berjuang dan lain sebagainya, seperti Nabi Ayub apa yang pernah penyakit kusta dan lain sebagainya begitu. Nah kalau seorang Bang Refli sendiri nih, apa yang menjadi faktor utama bersedia nih turun di kasus ini, kan jadi pusing sendiri gitu kan? Apa tuh Bang? Kalau memang no profit? Iya, gini, saya ini memang agak aneh, selalu mengambil sisi berbeda dari kekuasaan ya. Saya bukan tidak pernah terpakai di pemerintahan, saya pernah jadi staf khusus Pratikno di awal-awal. Komisaris juga pernah Bang ya? Komisaris juga pernah, 2014. Tapi dasar saya, karena apa, DNA-nya itu memang DNA mengkritik kekuasaan,
maka walaupun ada Panggilan, jabatan komisaris ada lihat Dicopot tuh, malah. tetap aja saya mengkritik ya kan. Akhirnya dicopot bang, ujung-ujung bang. Sebenarnya nggak benar juga dicopot. Kenapa? Sudah 5 tahun juga Sudah 5 kan. tahun. Oh, sebenarnya itu emang Ya. sudah berakhir masa jabatan. Nggak berakhir sih, karena itu di 2 tempat 5 tahun. gitu kan. oke. Tetapi tidak ada orang yang menjabat tuh selama-lamanya memang. Iya. 99,9% ya memang dicopot. Tapi pengertian dicopot itu adalah ya dipindahkan, tidak dilanjutkan dan lain sebagainya. Itu sih kadang-kadang kan orang Pemaknaan cuma, ya. Iya, orang kan bicara pemaknaan. Tapi menurut saya ya udah cukup udah 5 tahun kan. Nah, tapi dalam kondisi sebagai komisaris pun saya tetap mengkritik ya kan. Oke, tetap Kemudian jadi diri dalam sendiri. bahkan saya mengundurkan diri sebagai staf khusus Menteri Mensesnek karena merasa nggak nyaman. Padahal semua jabatan itu orang mau semua, orang dekat dengan lingkar istana kan. Jadi menurut saya ya itulah choice ya, choice of life. Senangnya melawan pilihan, arus. Iya, pilihan hidup. Tantangan. Iya kan? Jadi kalau misalnya sudah choice ya mau tidak mau. Sebagai contoh ya, kenapa saya bikin YouTube sendiri? Itu karena ada televisi yang nge-ban saya, banning. Sampai detik ini. Ya, jadi Kenapa tuh? 2018 ya karena sering mengkritik Jokowi saya pikir. Jadi di ban saya nggak pernah diundang lagi. Padahal pada pemilu 2014 hampir tiap hari saya di televisi itu kan, ya kan. Nah, kemudian tidak pernah lagi diundang. Saya evaluasi karena saya keras kritiknya pada Jokowi. Sementara TV itu pro sekali Jokowi. Akhirnya saya berpikir kalau begitu caranya saya harus punya media sendiri. Nah, saya nggak ngerti caranya bagaimana nge-YouTube pada tahun 2019 ya kan, pada waktu itu terbit keinginan saya. Karena saya nggak ngerti, akhirnya baru 2020 saya nge-YouTube. Coba kalau saya tahu dari 2016 misalnya. Udah lama saya Udah nge-YouTube. banyak ya. Sekarang Iya, udah banyak. gitu. Oke, nah balik lagi ke ijazah palsu ini pertanyaan basic lagi, mungkin banyak yang juga pengen tahu sebenarnya siapa sih yang pihak yang paling berwenang bang menyatakan keaslian ijazah? Kan selama ini kan banyak ahli-ahli bermunculan, Ya. manuver sana manuver sini. Sebenarnya yang berwenang itu siapa sih? Ketika itu tidak dikasuskan, yang berwenang itu menurut hukum administrasi adalah yang menerbitkannya, yaitu UGM, Kampus. ya kan? Itu kalau normal-normal aja. Tapi karena ini sudah dipermasalahkan di ranah hukum, yang berwenang pengadilan. Oh, berubah-berubah ya, Iya. tergantung. Nah, pengadilan mana? Bukan pengadilan pidana, tapi pengadilan administrasi negara, PETUN, PTUN. Ya kan? Karena itu sebenarnya harusnya PETUN membuka diri, karena kan ada ranjaunya yaitu 90 hari. Ini bukan hanya 90 hari, ini udah 40 tahun. Jadi setelah keputusan administrasi negara itu dikeluarkan selama 90 hari, maka within 90 days itu Anda bisa mengajukan gugatan ke PETUN. Ya. Tapi ini kan ada kekhawatiran kalau diajukan gugatan ke PETUN, maka kan ijazahnya ini kan ada di Pak Jokowi. Nggak pernah dikeluarkan, di-keep terus-menerus. Karena bukan di Polda Metro bang. Iya. Makanya aneh kan, dia bilang, nanti saya tunjukkan. Oh, gimana caranya menunjukkan orang? Di pengadilan katanya disita. Ya di pengadilan gimana caranya orang disita di Polda Metro Iya bang. sebagai barang bukti. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mau mempetunkannya, ya kita harus ambil kan spesimennya itu kan. Ini spesimennya aja nggak pernah ditunjukkan. Kan harusnya kalau gentle dia, nih, ijazah saya silakan potret, inilah spesimen aslinya kan. Yang lain-lainnya tuh, ini milik Dian Sandi, ini milik Andi Azwan, ini milik ini. Padahal yang dianggap sebagai yang asli itu adalah yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Waktu gelar perkara itu bang. Waktu gelar perkara khusus, kan begitu. Itu cuma 5 menit kita melihatnya, setelah itu hilang lagi barang itu. Nggak boleh dipegang lagi bang ya katanya. Nggak boleh dipegang. Oh, Gitu. kalau dari Nggak boleh penglihatan diraba. sesaat gimana? Nggak Bang? boleh dipotret. Oh. Ya saya rely on dengan Mas Roy setelah melihat itu, itu fotonya udah nggak benar katanya. Itu bukan foto yang berusia 40 tahun katanya, itu foto baru itu. Oh, itu secara penglihatan aja tuh. Iya, karena dia kan Nggak ahli. boleh kan. diapa-apain. Dia kan ahli fotografi kan. Makanya saya katakan yang fatal dari ijazah ini foto. Anda lihat tuh fotonya itu. Foto ijazah itu apakah foto Pak Jokowi? Sependek pengetahuan saya, tidak pernah Pak Jokowi itu rambutnya gondrong, belah tengah, pakai kacamata. Yang ada adalah agak klimis, rambut tipis, belah pinggir. Ya kayak Pak Jokowi lah. Pernah lihat. Agak dahinya agak lebar kan gitu, tidak tertutup kayak gondrong begitu. Kan ada foto masa kecilnya kan ada. Tapi bang, Foto pernah disandingkan. Oh ini foto Jokowi, ini foto itu.
Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.